Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi di Ekskul PMR Wira SMA Negeri 1 Kedunguni. Kali ini kita membahas hukum perikemanusiaan internasional. Apa sih hukum perikemanusiaan internasional itu? Jadi, hukum perikemanusiaan internasional atau HPI adalah ketentuan internasional yang mengatur segala permasalahan kemanusiaan pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Ketentuan hukum tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pertikaian atau dalam penggunaan senjata dan metode perang tertentu, perlindungan kepada korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata. Lalu apa sih tujuan HPI itu? 1. Untuk mencegah dan mengurangi korban perang, kematian, penderitaan, serta penghancuran lingkungan dan harta benda milik pihak yang tidak berkaitan dengan perang. Hukum perikemanusiaan internasional perlu diketahui agar semua pihak yang terlibat dalam pertikaian dan masyarakat umum mengetahui hak-hak serta kewajibannya di mana pertikaian bersenjata itu. Dari mana sih sumber HPI itu? 1. Dari Perjanjian Konvensi Jenewa atau protokol tambahan atau kesepakatan lain antar negara yang terkait dengan perjanjian. 2. Aturan umum lainnya atau di suatu negara yang terkait dengan perjanjian. Konvensi Jenewa 1949. Konvensi 1. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Konvensi 2. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam. 3. Konvensi 3 maksudnya perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi 4. Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. Lalu protokol tambahan 1977. Protokol tambahan 1 tentang pertikaian bersenjata internasional. Protokol tambahan 2 tentang pertikaian bersenjata non-internasional. Protokol tambahan 3 tentang lambang kristal merah. Hak dan kewajibannya. Kombatan atau pihak yang terlibat dalam perang, haknya itu apa sih dalam perang itu? Haknya apabila menangkap musuh berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Kewajibannya harus mematuhi aturan perang dan melindungi penduduk sipil. Non-kombatan atau pihak yang tidak terlibat dalam perang, haknya mendapat perlindungan terhadap diri, penghormatan atas hak-hak keluarga, keyakinan dan keagamaan serta adat istiadatnya. Menjauhkan diri dari segala tindakan yang bisa membawa dirinya ke dalam kancah pertikaian bersenjata. Aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional. Pencegahannya. Kewajiban untuk membedakan diri antara pasukan tempur dan penduduk sipil. Penduduk sipil dan tempat-tempat yang dilindungi harus dijauhkan dari sasaran militer. Dalam rencana penyerangan, setiap tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindari atau mengurangi penderitaan atau kerugian penduduk sipil. Aturan dasar HPI yang kedua yaitu pembatasan. Dilarang menggunakan persenjataan dan metode perang yang mungkin mengakibatkan kehancuran yang tidak perlu terjadi atau penderitaan yang berlebih. Serangan hanya diarahkan kepada sasaran militer. Dilarang membuat penduduk sipil menderita. Kelaparan dan menghancurkan fasilitas penduduk sipil. Lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi. Aturan dasar HPI yang ketiga yaitu penghormatan pada objek yang dilindungi. Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui pengadilan yang sah dan menjamin keadilan.
ICRC harus diberitahukan dan diizinkan untuk mengunjungi tawanan perang dan tawanan sipil. Hindari pelanggaran dan penyalahgunaan lambang perlindungan seperti lambang palang merah atau bulan sabit merah dan bendera merah putih. Tidak seorang pun yang dilindungi dapat digunakan sebagai perisai. Objek kebudayaan dan instalasi yang mempunyai tenaga yang membahayakan keselamatan manusia ada di bawah perlindungan khusus. Dilarang melakukan penjarahan. Aturan dasar HPI yang keempat yaitu bantuan. Bantuan untuk yang cedera, sakit, dan korban kapal karam, baik teman maupun musuh dikumpulkan dan dirawat dengan perlakuan yang sama. Tindakan perlindungan dan bantuan untuk para korban harus diizinkan. Orang-orang kendaraan dan instalasi yang memakai lambang palang merah atau bulan sabit merah tidak boleh diserang dan demi misinya harus diberi fasilitas. Tawanan perang dan tawanan sipil berhak untuk menulis surat kepada keluarganya. ICRC, IFRC, Perhimpunan Nasional dan HPI. ICRC mempunyai peran utama dalam memperkenalkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan hukum perikemanusiaan internasional atau International Humanitarian Law. Federasi harus membantu ICRC dalam memperkenalkan dan mengembangkan HPI dan bekerja sama dengannya dalam mensosialisasikan HPI di antara perhimpunan nasional. Pada suatu negara, sosialisasi HPI adalah kewajiban pemerintah. Namun, perhimpunan nasional harus membantu pemerintah dalam mensosialisasikan HPI. Mereka juga harus bekerja sama dengan pemerintah masing-masing untuk memastikan bahwa IHL dihormati dan untuk menjaga lambang palang merah dan bulan sabit merah. PMI dan HPI. Pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis PMI tahun 2004-2006. Bidang komunikasi dan informasi berisi promosi nilai kemanusiaan serta peningkatan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan lambang. Pasal dalam Konvensi Jenewa yang menyebutkan tentang lambang. Bab 7 Pasal 38 atau lambang pengenal. Sebagai penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang pusaka palang merah di atas dasar putih yang terbentuk dengan cara membalikkan warna-warna bendera federal dipertahankan sebagai lambang dan tanda pengenal dari Dinas Kesehatan Angkatan Perang. Walaupun demikian, bagi negara-negara yang sebagai pengganti palang merah telah memakai lambang bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atas dasar putih, lambang-lambang tersebut juga diakui dalam ketentuan-ketentuan konvensi ini. Mengapa lambang palang merah? Konferensi tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih, kebalikan dari bendera Swiss sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Lambang palang merah atau sebelum adopsi. Pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal tersendiri. Austria yaitu bendera putih, Prancis bendera merah, serta Spanyol bendera kuning. Namun, di situ terdapat kelemahan. Antara lain, lambang tidak dikenal secara universal. Akibat tragis, kombatan tidak tahu tanda pengenal unit media lawan. Unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui artinya.
Lambang palang merah setelah adopsi menawarkan status netral, dengan demikian menjamin perlindungan. Status netral itu menuntut diadopsinya satu lambang. Kombatan dapat mengenali personil medis dan keagamaan angkatan bersenjata, unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata, serta unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila membantu pelayanan medis angkatan bersenjata. Nah, di sini ICRC itu didirikan pada tahun 1863. Sedangkan pada tahun 1864 itu ada pendirian perhimpunan-perhimpunan nasional di berbagai negara seperti di Belgia, Swiss, Belanda, dan lain-lain. Lambang bulan sabit merah. Pada tahun 1876 itu terjadi perang Balkan di Turki dan Turki mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh perhimpunan nasional mereka. Pada tahun 1919 diakui sebagai lambang yang sederajat dengan palang merah dan diadopsi secara resmi dalam konvensi tahun 1929. Ini berdiri Liga Palang Merah atau IFRC ya. Bersamaan dengan singa dan matahari merah di atas dasar putih. Diadopsi sebagai lambang pembeda atau sama dengan lambang merah dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1 dan 2 1977. Lambang singa merah, lambang singa dan matahari merah itu dipakai oleh Kekaisaran Persia pada tahun 1929. Republik Iran setelah 1980 tidak ada satupun yang menggunakannya lagi. Jadi setelah tahun 1980 sudah tidak ada lagi lambang singa dan matahari merah. Lambang kristal merah pada tahun 2006 disahkan pada Konferensi Internasional PM atau BSM ke-29 di Jenewa 2005. Nah, di sini ada lambang palang merah, bulan sabit merah, singa dan matahari merah, serta lambang kristal merah. Lambang pembeda, setiap negara hanya boleh menggunakan salah satu lambang. Fungsinya lambang antara lain tanda perlindungan, dipakai pada saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional, orang medis, delegasi, ICRC, unit medis, sarana transportasi medis, berukuran besar agar mudah dilihat. Sebagai tanda pengenal, memperlihatkan di masa damai bahwa seseorang atau suatu objek yang berkaitan dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional, apakah itu Perhimpunan Nasional, IFRC atau ICRC, itu berukuran lebih kecil. Tanda pelindungnya bisa dilihat. Tadi tanda pelindung, tanda pengenal. Nah, di sini siapa yang berhak menggunakannya?
yaitu petugas medis dan rohaniawan angkatan bersenjata, kapal, kendaraan, instalasi, pesawat, pos pertolongan pertama angkatan bersenjata, staf petugas palang merah yang sedang melakukan tugas. Pihak lain yang bisa mendapat izin. Pihak lain yang bisa mendapatkan izin yaitu petugas medis sipil dan rohaniawan sipil setelah mendapat izin dari penguasa, RS sipil pada masa sengketa bersenjata setelah mendapat izin dari penguasa perang. Personil atau petugas harus selalu membawa kartu identitas. Lambang tidak boleh ditambahi gambar, tulisan, atau benda apapun, atau tanda apapun. Penyalahgunaan lambang antaranya peniruan atau imitation, penggunaan yang tidak tepat, pelanggaran berat, dan perbuatan curang. Peniruan, penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah, atau warna dan desain yang mirip. Bisa dilihat gambarnya. Penggunaan yang tidak tepat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter, apoteker, dan lain-lain. Digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan. Serta pelanggaran berat. Ini digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau objek militer lainnya, seperti ambulans, helikopter, berlambang mengangkut tentara atau amunisi. Tanda-tanda lain untuk menandai fasilitas atau tenaga kesehatan. Contohnya, kendaraan ambulans swasta, Departemen Kesehatan RI. Terima kasih. Sekian dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA Group atau Capri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.